Perkenalkan, nama saya Reza. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Komputer. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas masa depan pada mata kuliah Desain dan Pemrograman Algoritma. Pertama-tama saya akan membacakan janji. Saya, Muhammad Reza Alvarez Satria Dipura, mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Nah, untuk selanjutnya, kita masuk ke bagian program. Oke, sekarang kita masuk ke bagian program. Nah, ini adalah tampilan programnya, yaitu adalah permainan tic-tac-toe sederhana. Nah, seperti biasa permainan tic-tac-toe itu terdapat sebuah papan. Papan di sini sendiri bentuk ukurannya itu 3x3. Nah, cara bermainnya tic-tac-toe itu adalah terdapat dua pemain atau player yang akan memainkannya. Di mana kedua player ini akan mencari skor tertinggi untuk memenangkan permainan. Cara bermainnya itu salah satu player nanti akan mengklik salah satu blok di sini, dan jika diklik di sini akan memasukkan karakter. Nah, player satu itu karakternya adalah X. Misalnya saya contohkan seperti ini. Nah, untuk bermain itu setelah player 1 akan diganti ke player 2. Nah, setelah player 2 akan diganti kembali ke player 1 dan seterusnya. Nah, player 2 itu karakternya adalah O dan cara permainnya sama. Jadi, misalnya klik di sini O. Nah, sekarang kembali ke player 1. Sekarang kita lakukan lagi. Nah, seandainya sudah seperti ini itu dianggap satu skor. Skornya itu untuk player 1 karena player 1 itu dapat membuat bentuk seperti ini, yaitu bentuk XOX, tetapi dia yang terakhir kali membentuknya, sehingga skor yang satu tadi itu diberikannya kepada player 1. Nah, sekarang kita klik-klik saja di sini random. Nah, di sini hasilnya itu no winner atau draw lah, bisa dibilang seri. Mengapa draw? Karena skornya itu player 1 dan player 2 itu sama. Jika seandainya salah satu player ada skor lebih tinggi, maka dia yang memenangkan permainan. Nah, permainan seperti itu. Di sini juga ada klik tombol reset untuk mereset permainan kembali agar bisa diulang dari awal. Jadi semua papan ini akan dikembalikan seperti awal permainan. Dan bisa diulang kembali permainannya. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ke codingannya. Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, ini tuh intinya itu adalah saya menggunakan framework untuk membuat program ini. Pada framework ini terdapat 5 kelas utama. Terdapat kelas adapter, terus ada kelas model, ada kelas controller, kelas view, dan kelas game. Nah, untuk fungsi-fungsi tiap kelasnya itu, adapter itu sebagai penghubung antara view dan controller. Jadi, adapter ini akan membantu nanti jika seandainya terdapat aksi yang dilakukan oleh player pada view, kemudian nanti akan dihubungkan ke controller, tapi sebelumnya melalui adapter dulu. Kemudian controller akan memutuskan yang akan dilakukan sesuai aksinya. Lalu ada kelas model. Untuk kelas model sendiri, di sini itu adalah kelas yang sebagai kelas yang akan mengontrol utama di sini. Terdapat fungsi-fungsi yang nanti akan digunakan untuk menjalankan program ini, seperti untuk menghitung jumlah skor, atau nanti aksi-aksi yang dilakukan oleh player, mengklik nanti data-datanya akan diberikan kepada model, terus diproses, kemudian fungsi-fungsi ini yang akan dijalankan sesuai aksinya. Lalu di sini ada kelas controller. Kelas controller ini berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antara view dan model. Di mana nanti aksi yang dilakukan oleh view ini setelah tadi lewat adapter ke controller, nanti dari controller akan dihubungkan ke model, di mana nanti model akan memutuskan fungsi mana yang akan dilakukan. Untuk view sendiri merupakan kelas yang nanti akan berfungsi untuk menampilkan tampilan pada program. Seperti tadi terdapat papan permainan dan juga tombol-tombolnya itu di sini diaturnya di kelas view. Kemudian ada kelas game. Kelas game ini adalah nanti kelas
utama yang nanti akan menggabungkan antara view, controller, dan model di satu kelas sehingga nanti akan dijalankan programnya. Nah, setiap kelas ini terdapat di sini terdapat ada import seperti itu, maksudnya adalah sebagai include atau memanggil data dari program ini, seperti memanggil kelas. Ini ada import model, view, dan controller, itu memanggil kelas atau menginclude dari kelas, controller, view, dan model. Nah, juga terdapat di sini ada import java.awt, misalnya ini tuh adalah memanggil atau menginclude library dari Java itu sendiri yang sudah tersedia. Oke, sekarang saya jelaskan dari adapter dulu. Pada kelas adapter ini, intinya itu tadi kan untuk menghubung antara view dan controller di sini. Jadi aksi yang dilakukan dari view tadi akan dicek dulu di sini. Misalnya seperti ini. Ini terdapat fungsi action perform ini. Jadi fungsinya itu untuk mengecek implementasi aksi pada tampilan nanti pada view. Jadi misalnya ini terdapat misalnya si view tadi terdapat melakukan klik reset, nanti akan masuk ke sini programnya, terus akan akan masuk ke set request tapi yang reset. Nah, jika kondisinya lain maka akan seperti ini, maka akan masuk ke sini fungsinya. Lalu kelas model di sini itu tadi sebagai controller utama semuanya, terdapat variabel nanti yang akan digunakan pada fungsi-fungsi yang di bawah, seperti ada fungsi model sebagai konstruktor utamanya, juga ada fungsi ini getPlayerID untuk mendapatkan ID player. Jika melakukan sebuah aksi maka ID-nya akan dikirim nanti ke model. Register view untuk dari yang sudah dipanggil di include view ke sini, maka akan di sini diinisialisasi. Terus ada fungsi-fungsi get untuk menghitung gerak aksi atau player. Terus getBoard itu untuk tampilan tadi yang array 3x3 pada di sini yang berbentuk char. Terus ada string get pesan untuk menampilkan pesan. Terus di sini ada void. Terus ada sini fungsi play move itu untuk mengecek nanti misalnya jika melakukan aksi akan dilihat karakter X atau O-nya dan sebagainya. Ini ada isWinner, pengecekan jika terdapat yang pemenang itu dengan menghitung skor seperti yang tadi saya sudah jelaskan. So, ada reset model di sini untuk reset kembali papan permainan menjadi kosong untuk dimulai. Terus ada set controller tadi untuk menghubungkan dari view ke model. Terdapat fungsi ini untuk dari memanggil variabel model. Terus ada set request untuk mengecek requestnya. Requestnya itu misalnya play move yang tadi itu mengecek pergerakan aksi para player. Terus view di sini untuk menampilkannya saya menggunakan GUI di sini, dan ini adalah beberapa variabel yang dibutuhkannya. Di sini ada fungsi view ini untuk mengecek untuk sebagai settingan awal constructor default untuk menginisialisasi GUI-nya seperti ini. Terus ada fungsi ini untuk mengecek aksi pada seluruh papan tadi yang berbentuk array 3x3. Nah, setiap buttonnya itu setiap bloknya itu akan dicek nanti aksi-aksinya. Terus ada fungsi ini untuk menginisialisasi tombol dan tampilannya. Di sini ada settingan awal GUI, terus settingan frame atau bingkai pada permainan, terus panel seperti tombol-tombol pada blok tadi. Terus ada tampilan panelnya ini jika sudah dilakukan aksi-aksi. Juga di sini terdapat di sini ada pengulangan atau looping untuk membuat papan permainan tadi yang 3x3. Terus di sini ada fungsi untuk jika seandainya dilakukan reset maka akan dicek di sini. Terus ada pengecekan koordinat X dan Y karena tadi berbentuk koordinat X dan Y itu yang tadi si program tic-tac-toe-nya. Terus ada void update fungsi update di sini untuk jika seandainya dilakukan aksi maka si papannya akan diupdate dan sesuai dengan aksinya masing-masing. Terus ada ini pengecekan bila permainan telah selesai maka fungsi ini akan dijalankan. Terus ada reset game tadi untuk mereset kembali jadi awal. Terus get button text sebagai hanya melempar data saja yang tadi pesan. Terus di sini yang terakhir itu adalah yang ini tuh fungsinya sebagai kelas yang akan menggabungkan ketiga kelas tadi
agar programnya bisa jalan, yaitu ada model, controller, dan view. Nah, sekian penjelasan video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.